Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Prasetyo dengan NIM 2110911041. Baik, di sini saya akan membahas soal 5-7, yaitu pembangkit energi dengan turbin uap. Jadi pada di sini energi keluaran adiabatik turbin uap itu eh, sekitar 5 megawatt, dan untuk masukan dan keluarannya itu dapat kita lihat pada gambar 5-31. Untuk gambar 5/31 ini terdapat beberapa informasi. Untuk masukannya itu tekanan pertama 2 megapascal, untuk temperatur pertama 400 derajat Celcius, untuk kecepatan pertama 50 meter per second, dan untuk elevasi pertama itu 10 meter. Sedangkan untuk keluarannya di sini tekanan kedua itu 15 kilopascal, untuk kualitasnya itu 0,9, untuk kecepatan kedua itu 180 meter per second, dan untuk elevasi keduanya itu 6 meter. Dari soal ini, terdapat 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bandingkan nilai dari, perbedaan entalpi, perbedaan energi kinetik, dan perbedaan potensial. Soalnya yang kedua itu, tentukan kerja per unit massa, dari, eee, aliran uap dari turbin ini. Terus yang ketiga itu, tentukan laju aliran massa. Jadi, solusinya, untuk solusi, karena pada gambar telah diberikan beberapa informasi, tentu kita dapat menentukan dari energi kinetik, energi potensial, serta serta dari entalpinya. Untuk sebelum membahas soal ini, kita harus memberikan beberapa asumsi. Untuk asumsi yang pertama ini, keadaannya itu steady, yang mana prosesnya ini tidak terjadi, perubahan waktu, sehingga delta MCV sama dengan nol dan delta ECV sama dengan nol. Yang kedua, untuk sistem ini adiabatik adiabatik, sehingga tidak terjadinya, perpindahan panas. Selanjutnya, dikarenakan, eee, sistem ini bekerja pada satu aliran, maka dapat kita ambil M1 dot itu sama dengan M2 dot sama dengan M dot. Dan di sini terdapat informasi mengenai elevasi, yaitu Z1 dan Z2, itu kita harus mempertimbangkan nilai dari energi kinetik dan energi potensialnya. Baik, kita akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, untuk ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu, eee, apa fasa yang terjadi pada masukan dan fasa terjadi untuk keluaran. Untuk fasa pada masukan ini, untuk temperaturnya itu 400 derajat Celcius dan tekanannya itu 2 megapascal, kan. Untuk menentukan dia fasa terlebih dahulu, kita lihat di tabel A5. Untuk tabel A5 dengan temperatur 400, dengan tekanan 2 megapascal, atau dapat kita konversi dengan, menjadi 2000 kilopascal, kita menemukan temperaturnya itu di 212,38. Maka temperatur ini lebih kecil dibandingkan temperatur pertama ini 400 derajat Celcius, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya fasa pada masukan ini yaitu fasa super panas. Untuk fasa super panas, kita beralih ke tabel A6. Untuk tabel A6, pada tekanan 2 megapascal dan temperatur 400 derajat Celcius, kita peroleh nilai H-nya. Nilai H-nya di sini terdapat 3248,4. Nah, maka kita dapatlah nilai dari H1. Lalu pada keluaran ini kita mendapatkan informasi, yaitu X2 sama dengan 0,9, atau kualitas. Kualitas ini berada antara nilai 0 sampai 1. Untuk kualitas ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya fasa ini masih fasa campuran, ya kan. Untuk fasa campuran, untuk memperoleh nilai H2-nya, dapat kita gunakan rumus H2 sama dengan HF ditambah X2 dikali HFG. Untuk nilai HF ini kita dapat kita lihat pada tabel
A5. Pada tabel A5, ya kan, tabel tabel A5 dengan tekanan 15 kilopascal. Tabel 15 kilopascal. Lalu kita dapat memperoleh informasi nilai HF 225,94 serta nilai dari HFG 2372,3. Ya kan? Setelah itu kita masukkan nilai HF yang telah kita dapat tadi. Lalu untuk nilai X2-nya itu kita peroleh dari informasi dari gambar. Lalu untuk HFG udah kita peroleh dari tabel A5 tadi. Maka didapati hasil untuk H2 ini 2361,01 kilojoule per kilogram. Lanjut. Kemudian, setelah kita peroleh nilai H1 dan nilai H2, maka kita memperoleh perbedaan dari delta H atau perbedaan dari entalpi. Jadi rumusnya itu H2 dikurang 1, yang mana H2 diperoleh dari rumus tadi 2361,01, sedangkan untuk H1-nya kita peroleh langsung dari tabel, yaitu 3248,4 kilojoule per kilogram. Diperoleh nilai minus 887,39 kilojoule per kilogram. Untuk perbedaan energi kinetik, kita dapat menggunakan rumus V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2. Untuk nilai dari V2 dan V1 ini kita peroleh dari keterangan informasi pada gambar, ya kan? Di mana V2-nya itu 180, sedangkan V1-nya 50 meter per second. Kita masukkan ke dalam rumus, lalu kita kalikan dengan 1 kilojoule per kilogram per 1000 meter kuadrat per sekon kuadrat agar memperoleh satuan yang sama, ya kan. Dapat nilainya itu 14,95 kilojoule per kilogram. Untuk perbedaan energi potensial, kita menggunakan rumus gravitasi dikali elevasi 2 dikurang elevasi 1, yang mana elevasi 2 dan elevasi 1 ini kita peroleh dari informasi yang diberikan pada gambar, ya kan. Untuk gravitasi ini kita ambil 9,81 meter per sekon kuadrat, dan untuk nilai Z2 itu 6 dikurang Z1 10, dan kita kalikan dengan 1 kilojoule per kilogram per 1000 meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka diperolehlah nilai perbedaan energi potensial itu minus 0,04 kilojoule per kilogram. Maka kita untuk nomor 1 kita udah menyelesaikan menjawabnya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan kedua tadi, tentukan kerja per unit massa aliran uap dari turbin. Jadi untuk yang pertanyaan kedua ini kita menggunakan apa tuh kekekalan energi, di mana E dot in sama dengan E dot out. E dot in dikurang E dot out sama dengan perubahan sistem persatuan waktu. Untuk persatuan waktu ini karena dia steady maka dia sama dengan 0. Selanjutnya kita ubah menjadi E dot in sama dengan E dot out, di mana E dot in itu M dot dikali dalam kurung H1 ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah G dikali Z1 sama dengan W out ditambah M dot dalam kurung H2 ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah G kali Z2. Pada E dot out ini terlihat ada nilai W dot out, ya kan? Kenapa? Karena pada keluaran ini terlihat pada figur ini, ya kan, atau gambar, terjadinya keluaran energi atau kerja yaitu 5 megawatt. Selanjutnya kita kita substitusikan untuk nilai M dot, maka diperoleh rumus W out sama dengan min H2 dikurang 1 ditambah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2 ditambah G dikali Z2 dikurang Z1 sama dengan min delta H atau perbedaan entalpi ditambah delta energi kinetik ditambah delta energi potensial. Maka kita masukkan aja angka dari perbedaan entalpi, perbedaan energi
kinetik dan perbedaan energi potensial ini yang telah kita dapat pada soal pertama tadi, yaitu min min dalam kurung minus 887,39 ditambah 14,95 dikurang 0,04 kilojoule per kilogram, maka diperolehlah nilai atau hasil 872,8 kilojoule per kilogram. Selanjutnya yang C. Pertanyaan C ini, eee, tentukan laju aliran massa. Untuk menentukan laju aliran massa ini dapat kita menggunakan rumus W dot out per W out. Yang mana untuk W dot out ini diketahuinya 5 megawatt. Jadi kita konversikanlah nilai 5 megawatt ini dulu terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk kilojoule per second, ya kan. Lalu menjadi 5.000 kilojoule per second per 872,48 kilojoule per kilogram yang telah kita dapati pada pertanyaan kedua, maka hasilnya itu menjadi 5,73 kilogram per second. Mungkin sekian aja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.